utama pajak, bea, dan aftur telah ditemukan titik kesepakatan yang kita harapkan segera diimplementasi langkah-langkah koordinasi sehingga target penurunan sekitar 10% di akhir Oktober ini bisa tercapai. Kalau dibandingkan luar negeri justru domestik tuh malah lebih mahal ya Mbak? Ke Singapura, waktu itu tiketnya hanya 1.100.000, tapi ketika saya dari Jakarta mau ke Ternate, tiketnya sampai 2 juta bahkan 3 juta. Halo, selamat malam pemirsa. Wacana menurunkan harga tiket pesawat domestik tampaknya mulai membuahkan hasil. Pemerintah berjanji akan menurunkan harga tiket pesawat hingga 10% pada bulan depan. Lalu mungkinkah harga tiket pesawat turun dan komponen biaya apa saja yang disepakati untuk diturunkan? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Budi Joyo Santoso, anggota KPPU. Selamat malam Pak Budi. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Mas Ihwan Hidayat, influencer. Selamat malam Mas Ihwan. Baik, dan di sebelah kiri saya ada Mas Geri Sujatman, pengamat penerbangan. Selamat malam Mas Geri. Selamat malam. Dan juga tersambung melalui saluran Zoom ada Pak Irfan Setiaputra di Rut Garuda Indonesia dan juga akan bergabung bersama kita nanti ada Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya sapa dulu Pak Irfan, selamat malam. Mohon maaf nggak bisa hadir langsung, ini mengejar penerbangan. Baik, tidak apa-apa. Kita juga berterima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung walaupun melalui saluran Zoom Pak Irfan. Terima kasih banyak. Sebelum kita membahas soal harga tiket pesawat mungkinkah turun pada waktu dekat, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Pemerintah menargetkan harga tiket pesawat domestik bisa turun hingga 10% sebelum Oktober 2024. Langkah ini diharapkan bisa menggairahkan potensi pariwisata dan ekonomi di luar Pulau Jawa. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, turunnya harga tiket pesawat ini merupakan hasil dari upaya koordinasi oleh Satuan Tugas atau Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat terdiri dari beberapa kementerian atau lembaga. Di antaranya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, hingga Kemenko Perekonomian dan BUMN. Nah, salah satunya bentuk kolaborasinya adalah 3 isu utama pajak, bea, dan aftur telah ditemukan titik kesepakatan yang kita harapkan segera diimplementasi langkah-langkah koordinasi sehingga target penurunan sekitar 10% di akhir Oktober ini bisa tercapai. Sejumlah pihak meragukan harga tiket pesawat domestik bisa turun di akhir bulan ini atau awal bulan depan. Saat ini harga tiket pesawat sangat dipengaruhi oleh 3 komponen, antara lain pajak berlapis pada tiket pesawat, pajak pertambahan nilai atas barang mewah dan bea impor untuk suku cadang pesawat, serta harga aftur di Indonesia. Harga aftur di Indonesia diklaim yang paling mahal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Apakah pemerintah, dalam hal ini kementerian dan lembaga, bersedia menurunkan pajak atau tarif lain yang bisa mendorong turunnya harga tiket pesawat? Ya, langsung saja pemirsa, saya mau ke Mas Ihwan. Mas Ihwan sebagai influencer, seberapa sering sih sebenarnya berpergian dengan tiket pesawat domestik? Saya sebagai content creator dan influencer juga memang karena konten saya juga penerbangan, jadi boleh dikatakan cukup sering untuk berpergian dengan pesawat. Dan tentunya untuk penerbangan domestik juga sebenarnya lumayan sering. Cuman nih karena memang harga tiket domestik kita itu lumayan tinggi ya, apalagi kalau dibandingkan dengan tiket ke luar negeri ataupun dibandingkan dengan tiket penerbangan domestik di negara lain. Jadi kadang dalam memutuskan untuk membuat konten itu saya juga kadang-kadang justru lebih senang memilih ke luar negeri jadinya. Karena cost yang dikeluarkan kadang-kadang jadi sebenarnya lebih rendah kalau ke luar negeri dibanding berpergian domestik. Padahal sebenarnya sayang sekali ya karena di Indonesia pun wisata banyak sekali yang bisa digali, yang berpotensi. Cuman karena harga tiket domestik yang cukup tinggi jadinya lebih sering memilih ke luar negeri gitu.
Jadi sekarang malah lebih sering keluar negeri. Sayang sekali ya pariwisata kita jadi tidak terpromosikan gitu ya Mas Nah, Ihwan iya ya. betul. Tapi berapa banyak sih, berapa persen mungkin ya perbandingannya kalau misal dibanding-bandingkan ya dengan mungkin tiket ke Singapura lah paling dekat atau Kuala Lumpur Mas? Nih saya juga tadi sebelum kesini sempat browsing juga untuk ngecek nih harga terbaru nih apakah sudah turun atau belum atau seperti apa. Tadi sempat saya cek Jakarta Bali di bulan November itu paling murah LCC 900 ribuan dan rata-rata yang lain 1 juta ke atas. Sementara untuk di tanggal yang sama di weekend untuk ke Kuala Lumpur sekitar 700 ribu, sedangkan untuk ke Singapura bahkan ada yang 400 ribu. Lebih murah, jauh lebih Jauh murah. lebih murah. Bahkan bisa 30% lebih Iya. murah ya, lebih. Oke lah, langsung saja kita tanyakan ke Pak Irfan. Pak Irfan, sebetulnya apa sih yang menyebabkan harga tiket pesawat domestik ini mahal Pak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi begini, ada beberapa komponen. Saya paling gampang sih mengklasifikasikan sebagai 2 buah komponen. Yang pertama, tarif yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, di mana Garuda khususnya ini memang dalam kondisi kita ini memutuskan mengambil tarif batas atas gitu. Nah, di dalam tarif batas atas tersebut ada komponen yang kita sebut dengan komponen operasional perusahaan, baik itu yang fix maupun yang variabel. Yang kedua tentu saja harga aftur, maintenance pesawat, sewa pesawat, dan lain-lainnya yang terkait purely dengan operasional penerbangan ya. Dan TBA ini ditentukan dengan sebuah asumsi tertentu, termasuk di dalamnya harga aftur, jarak perjalanan, dan juga kurs mata uang asing gitu. Yang dilalah belum pernah berubah dari tahun 2019, 5 tahun terakhir ini. Jadi TBA harga yang real dari kami di Garuda atau maskapai yang lain itu belum pernah berubah dari 2019. Nah, kemudian komponen yang kedua kita selalu sebut, atau saya lebih senang komponen lain-lain, dan ternyata komponen lain-lain ini di dalamnya adalah pajak, jasa raja, dan airport tax, istilahnya PJP2U. Iya. Jadi dulu kita istilahnya airport tax. Nah, problemnya, ya pertama, saya bukan bilang problem ya, ada pajak ya kan. Yang kedua ada komponen PJP2U atau airport tax lah gampangnya, itu kita kan di Garuda ini harus terbang dari Terminal 3 ya. Itu harganya per pax itu 168 domestik, 168 ribu. Sementara beberapa teman-teman lain beruntung bisa di Terminal 2 itu 120 ribu. Kalau beruntung lagi mereka yang bisa terbang dari Halim, kalau kita ngomong Jakarta itu 70 ribu. Ya kan? Jadi itu, nah penerbangan atau tiket domestik itu dikenakan pajak. Penerbangan internasional tidak dikenakan pajak. Harga aftur untuk keperluan dalam negeri dikenakan pajak. Tapi keluar negeri Harga tidak ya aftur Pak? untuk keperluan penerbangan luar negeri dikenakan pajak. Jadi dalam harga TBA itu memang diasumsikan bahwa perusahaan harus juga tetap ekonomiknya ada dan ditentukanlah sekian persen keuntungannya gitu kan. Jadi pada waktu kurs masih tahun 2019, harga aftur tahun 2019, waktu itu masih bisa bernapas lah. Hari ini ya memang agak menantang, dan apa yang saya sebut tadi yang lain-lain itu kan kita cuma lewat aja di depan mata kita. Kita terima tapi sebenarnya kita kembalikan ke mereka yang berhak. Baik Pak, tapi sebetulnya berapa sih beban biaya yang ditanggung maskapai dari harga tiket, berapa persen? Ini kan karena harga airport tax itu fix, Anda mau ke Jambi dekat maupun ke Jayapura, tapi kisarannya itu di 80% lah. 80%? 80%. Ya. Jadi 20% itu PPN 11% gitu ya. Terus ada iuran BPH Migas juga ada nggak Pak? Itu berada di dalam harga aftur lah ya. Nggak ada tambahan iuran lain, tapi ada iuran jasa raja tentu saja yang sekitar 5.000. Ya. Oke, baik. Mungkin saya mau beralih kali ya ke Pak Budi. Kalau menurut KPPU sendiri Pak Budi, harga, kan ini rencananya kan bulan depan itu kan diturunkan hingga 10%. Nah, komponen-komponen apa saja yang kemungkinan bisa dimaksimalkan, diturunkan, atau bahkan bisa lebih dari 10% mungkin bisa diturunkan harga tiket pesawat domestik. Tapi nanti ya Pak dijawabnya, usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pak Budi, kira-kira komponen apa saja yang bisa dikurangi, bahkan bisa lebih dari 10% penurunan harga tiket pesawat kita? Ya, dari sisi kacamata persaingan usaha atau KPPU dalam hal ini ya, komponen yang jelas untuk penyebab mahalnya tiket pesawat itu yang pertama adalah aftur ya. Aftur itu ada dua, kebijakan perolehannya atau nilai afturnya sendiri, kemudian yang kedua distribusinya, ya distribusinya. Yang faktor yang lain adalah adanya tadi sudah disampaikan di Rut Garuda Pak Irfan, ada komponen pajak ya, beberapa komponen yang bisa bertubi-tubi dari sisi pengenaan itu yang jelas-jelas menambah cost dari biaya pesawat, biaya tiket pesawat. Ya. Nah, saya sampaikan dari sisi aftur, ya, kebijakan ini ada di Permen SDM, ya, Peraturan Menteri SDM nomor 19 tahun 2017, dan kami sudah bersurat kepada Menko Marves tanggal 29 Januari tahun ini, sudah cukup lama, dan kebetulan juga KPPU kan masuk Satgas penurunan harga tiket pesawat. Nah, ini kami menghimbau kepada pemerintah masukan-masukan dari KPPU yang terutama terkait perolehan aftur, di mana ada konstanta Rp3.581 per liter, yang tadi di dalamnya ada unsur-unsur pajak ekspor, iuran PPh migas, komponen yang mengambil yang paling jauh dan paling mahal, itu untuk segera dilakukan evaluasi. Kami sudah bersurat. Nah, ini tindak lanjutnya memang sampai saat ini belum terlihat. Itu yang pertanyaan Mbak Putri tadi, kalau ini dilakukan, insya Allah bisa direalisasi tiket itu turun. Ya. Jadi sebenarnya rekomendasinya sudah disampaikan ya? Sudah pernah, tapi bahkan pemerintah belum memberikan. Belum. Bahkan pada saat awal tahun ya itu tadi 29 Januari 2024 kita sudah memberikan. Ada dua saran dari KPPU waktu itu. Yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap komponen pembentuk harga aftur, terutama mencermati angka konstanta yang Rp3.581 per liter. Kemudian yang kedua, pendistribusiannya. Ini tercantum dalam peraturan PPh migas nomor 13 tahun 2028, terutama di pasal 7 dan pasal 8. Diberikan kesempatan untuk swasta melakukan distribusi aftur, namun ada beberapa hal yang harus melakukan kerjasama dengan pihak pengelola yang sudah berpengalaman. Jadi sebetulnya masih diberikan wewenangnya untuk pihak swasta menjual aftur, tapi tetap harus di bawah. Harus bekerja sama. Oke. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, kami ingin dalam hal ini pemerintah concern, karena ini sangat diharapkan masyarakat. Pada saat kami menyebarkan flyer ini untuk malam ini, acara malam ini, teman-teman sudah bertanya, kapan Mas Budi tiketnya bisa turun? Saya bilang, nanti kan kami sampaikan agar pemerintah dalam hal ini yang membidangi terkait dengan komponen penyebab mahalnya tiket itu untuk segera melakukan tindak lanjut yang disarankan oleh KPPU. Kalau misalnya saran-saran dari KPPU dilaksanakan oleh pemerintah begitu, berapa persen penurunan harga tiket pesawat domestik yang bisa ditekan? Ya, secara persentase mungkin kita ambil contoh aja, karena aftur itu 40% dah dari operasional pesawat ya. Jadi kalau afturnya turun katakanlah menjadi sekarang sekitar 15-16 ribu, kalau turun 6 ribu berarti kan sudah berapa itu? 6 ribu dari 14 ribu atau 15 ribu sudah berapa itu? 2/berapa? Sepertiga lebih ya? Sepertiga. Nah, sepertiga dari 40%.
komponen aftur tadi, berarti kan sudah sekitar 30% mungkin ya, bisa turun ya. Ya seperti itu. Oke. Jadi lumayan signifikan. Lumayan signifikan ya, Iya. 30%. Mungkin boleh langsung kita tanyakan ke Pak Irfan. Pak Irfan, mungkin Anda setuju tidak kalau misalnya mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, aftur kemudian harga bisa ditekan, ini penurunan harga tiket pesawat ini bisa sampai 30%? Mungkin angka 30% terlalu bombastis ya, karena tadi sepertiga dari 40% menurut Pak Budi. Tapi prinsipnya begini, kita nggak mau ngurusin dapur orang karena kita kan sesama perusahaan ya. Jadi kita nggak mau ngurus dapur orang. Yang kedua, Pertamina ini adalah salah satu perusahaan yang gila-gilaan membela Garuda selama proses COVID, di mana kita tetap bisa terbang, melayani para penumpang pada waktu banyak maskapai yang hari ini menjual harga murah itu memutuskan tidak terbang gitu kan. Nah, terkait dengan itu artinya kalau harga aftur memang akhirnya bisa diturunkan, tentu saja asumsi penentuan TBA itu harus kita lihat kembali gitu ya. Jadi kami sih setuju aja karena ini kan bagian dari komponen yang kita terima. Memang banyak diskusi terkait dengan apakah mungkin diperbolehkan bagaimana kalau kemudian swasta ikut melakukan distribusi aftur. Saya pikir ini bukan sesuatu yang perlu kita ributkan ya. Artinya menurut saya sih monggo-monggo aja buat kami di Garuda ini, silakan aja. Tapi to be fair untuk Pertamina yang sudah membangun investasi khususnya di daerah-daerah terpencil yang memungkinkan penerbangan bisa terjadi, tentu saja mereka yang mau berbisnis di penyediaan aftur, to be fair, juga jangan hanya di daerah-daerah yang ramai seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, tetapi juga punya aftur di daerah-daerah seperti Ternate dan yang lain-lainnya, sehingga memungkinkan kita untuk tetap fleksibel melakukan penerbangan. Kan agak repot juga bahwa kemudian kalau kita terbang ke daerah tersebut mengharuskan membawa aftur untuk kembali lagi ke Jakarta misalnya. Demikian. Baik, saya mau ke Mas Geri. Mas Geri sendiri setuju nggak kalau misalnya ada wacana soal pihak swasta kemudian bisa juga menjual aftur agar harganya ini kompetitif begitu, agar tidak terkesan memonopoli lah ibaratnya gitu. Mas Geri sendiri sepakat tidak? Ya, kalau untuk lebih banyak supplier tentu kita welcome. Tapi kembali lagi seperti yang Pak Irfan bilang gitu. Penyedia bahan bakar harus bikin tangki di bandaranya. Oke, bikin tangki di bandaranya, siapa yang bayarin? Kedua, dipungut sewa tidak? Sewa lahan tidak? Lalu distribusinya, apakah harus pakai pipa atau bisa pakai mobil tangki? Kalau pakai di bandar itu mengharuskan pakai pipa, masa ada 5 provider bikin 5 jaringan pipa di bandara? Ambruk itu eventnya gitu. Okay. Nah, bisa, tetapi banyak peraturan baik di SDM maupun di perhubungan yang harus diubah untuk bisa memungkinkan itu menjadi sesuatu yang sustainable. Dan saya juga setuju banget dengan yang Pak Irfan bilang, di mana jangan cuma dikasih bandara besar aja. So kalau suggestion saya adalah dipaketin satu bundle. Satu bandara besar harus dibundle dengan satu bandara kecil agar fair. Karena jangan sampai Pertamina nanti akhirnya kesingkir dari bandara besar, dia cuma dapat bandara kecil yang high cost. Nanti malah harganya jomplang lebih parah lagi di daerah terpencil, nanti jadi polemik lagi nantinya. Jadi kita harus memikirkan secara seksama dan kita mengantisipasikan dampaknya apa. Memang on the surface menarik sekali gitu, oke kita buka aja gitu. Tapi kita lihat sekarang yang nggak usah aftur gitu, bensin mobil aja diperbolehkan swasta jual. Tapi apa boleh jual lebih murah daripada Pertamina? Ini bandara kecil itu maksudnya apa? Pergerakan pesawatnya sedikit? Ya, pergerakan pesawatnya sedikit atau menuju ke sana yang susah ya. Apalagi di Indonesia Timur, Indonesia itu negara gede banget loh gitu, bukan hanya gede banget loh gitu. Tapi kan biasanya kalau pergerakan pesawat kecil di daerah-daerah kecil itu biasanya harga tiketnya lebih mahal. Memang, tapi mau dibikin jadi seberapa mahal lagi gitu. Sekarang gini, kemarin saya baru diskusi dengan, saya kemarin baru habis dari acara di ITB dengan Kemenhub, dan waktu saya riset buat acara itu, saya temukan ada satu bandara, ada satu airline yang mainnya di Perintis dengan harga aftur yang mahal, dengan
supply chain problem di dunia mengenai spare parts, belum lagi masalah impor spare parts dan lain-lain. Sekarang dia hanya memproduksi 45% dibanding sebelum pandemi. Bisa bayangkan nggak dampaknya di mereka-mereka di daerah. Kita di sini yang di kota besar di Jakarta, di Jawa, Bali gampang gitu. Oh ya, saya mau healing ke Bali kok mahal ya gitu. Mereka bilang saya mau ke dokter aja nggak bisa karena pesawatnya nggak ada sekarang gitu. Kita harus mikirin semuanya. Kita Indonesia itu nggak cuma Jawa, Bali aja gitu. Oke, baik. Nah, ini kan juga pastinya orang-orang naik pesawat kemana sih? Pasti liburan lah ya. Nggak jauh-jauh ya Mas Ikhwan ya, pasti kita liburan ya. Nah, jadi kalau orang-orang pada enggak naik pesawat karena harga tiketnya mahal, ini kan juga pasti berdampak kepada pariwisata kita. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi. Kalau menurut saya masih kemahalan. Apalagi saya yang tinggalnya di Indonesia Timur, itu sangat terasa. Karena pengalaman saya pernah ke Singapura, waktu itu tiketnya hanya 1.100.000. Tapi ketika saya dari Jakarta mau ke Ternate, tiketnya sampai 2 juta bahkan 3 juta. Untuk tiket pesawat itu memang lebih murah yang luar negeri daripada yang dalam negeri. Sayang banget sih sebenarnya kita itu kalau misalnya mau eksplor Indonesia gitu kan, Indonesia banyak banget nih wisata-wisata yang menarik yang harus dikunjungin gitu. Terus juga bisa ningkatin ekonomi kita juga kan. Kalau dibandingkan luar negeri justru domestik tuh malah lebih mahal ya Mbak. Mungkin pajak ya Mbak, sama mungkin ada biaya-biaya lain yang membuat jadi lebih mahal gitu. Kita sebagai perbandingan harga dari Jakarta ke Tarakan aja itu kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta lah. Sedangkan saya pesan tiket ke Jepang saja itu kurang lebih 3 juta sampai 3,5 juta. Itu kan jadi pertanyaan besar. Ya, kita dengarkan ya tadi ya bagaimana keluhannya nggak jauh beda sama yang disampaikan oleh Mas Ikhwan ya soal mau liburan nggak jadi karena harga tiket pesawatnya mahal begitu ya. Mungkin kita coba sapa ya, kita juga sudah tersambung dengan Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat malam Pak Menteri. Baik, kita coba menghubungi kembali ya. Mungkin saya kembali ke Mas Ikhwan ya. Mas Ikhwan, kalau Mas Ikhwan sendiri harapannya nih, apakah mungkin lebih dari 10% atau seperti apa penurunan harga tiket pesawat domestik ini? Ya, kalau saya sendiri memang karena sering bikin konten penerbangan tentunya berharapnya sih turunnya lebih dari 10%. Karena jujur perbedaan dengan beberapa tiket ke luar negeri yang misalnya negara-negara tetangga pun lebih dari itu gitu, 30% gitu. Dan juga bukan hanya saya saja, bahkan tadi saya sempat share juga flyer acara ini dan banyak banget DM yang masuk minta disampaikan aspirasinya kalau tolong deh tiket dimurahin karena nggak cuma berlibur aja tapi kan kayak pulang kampung, terus kayak mengunjungi keluarga di rumah, di kampung gitu, banyak kan di Indonesia ini tersebar luas gitu ya. Diharapkan bisa turun dan kalau bisa ya lebih dari 10%. Kalau bisa lebih dari 10% ya. Jadi biar lebih banyak jalan-jalannya berkunjung ke tempat-tempat yang lain begitu ya. Tapi setuju berarti pariwisata ini kemudian akan berkembang kalau misalnya harga tiket berhasil diturunkan. Ya menurut saya sih otomatis pariwisata juga akan bisa berkembang ya karena orang juga akan lebih banyak berpergian untuk berwisata di dalam negeri karena saat ini pun banyak teman-teman yang memang lebih tertarik untuk luar negeri karena banyak tiket promo gitu. Baik, kita langsung tanyakan ya ke Bapak Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Selamat malam Pak Sandi. Pak Sandi. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi, kita penasaran nih bagaimana, apakah sudah ada hasil rapat dari Satgas penurunan harga tiket pesawat domestik? Apa saja mungkin komponen-komponen biaya yang bisa diturunkan? Ya, terima kasih Mbak Putri, Pak Irfan dan semua pemirsa TV One. Sudah mengundang kami, rapat koordinasi terus berlangsung dan ini sesuai dengan aspirasi dari seluruh masyarakat kita, terutama masyarakat Parekraf yang menginginkan agar harga tiket lebih terjangkau. Dan ini tentunya bukan hanya ke destinasi pariwisata, tapi ke seluruh rute penerbangan domestik.
Sementara tugas dan fungsi kita, saya kebetulan baru kembali dari KN, sempat berbincang juga dengan Pak Menhub dan juga memberikan laporan bahwa tiket ke 5 destinasi pariwisata super prioritas ini harus dibuat lebih terjangkau agar meningkat kunjungannya. Karena kalau kita lihat tentunya persaingan ini adalah dengan destinasi-destinasi di luar negeri yang menawarkan harga tiket pesawat yang jauh lebih terjangkau. Baik. Dan ini tentunya membutuhkan koordinasi dengan kementerian lain, juga sinkronisasi agar penyesuaian dan penurunan harga tiket ini bisa kita segera wujudkan, dan mudah-mudahan karena transisi pemerintahan ini di bulan Oktober, bulan depan, kita berharap ini tidak memperlambat proses dari sinkronisasinya, dan kita berharap ini rampung kebijakannya untuk dieksekusi sehingga bisa dirasakan akhir Oktober atau seandainya ada penyesuaian yang dibutuhkan oleh pemerintahan yang baru, kita berharap jangan terlalu lama untuk penurunan tiket ini. Mudah-mudahan sebelum libur Lebaran tahun 2020, libur akhir tahun 2024 ini. Berarti nggak dalam waktu dekat ya Pak? Kemungkinan apakah nanti sudah berganti masa kepemimpinannya, atau ini kan soalnya yang kita tahu ya dijanjikan itu sebelum Oktober begitu. Kapan Pak kira-kira waktu konkretnya nih? Kebijakannya sebelum Oktober, kita berharap sebelum akhir pemerintahan. Tapi tentunya kan setiap kebijakan itu setelah diimplementasi akan memerlukan waktu untuk langsung tereksekusi. Dan kan ini kebijakannya cukup luas ya, ada kebijakan fiskal terkait komponen biaya, ada PPN untuk penumpang dan aftur, ada biaya masuk untuk suku cadang impor, ada subsidi dari penyedia jasa bandar udara dan ground handling. Dan ini karena ini lintas instansi, kementerian dan lembaga, kita harapkan dengan langkah koordinasi ini penyesuaian harga tiket ini bisa tercapai. Baik, ini bisa kemungkinan lebih dari 10% nggak Pak Sandi? Mungkin harapan masyarakat banyak yang berharap lebih dari 10%. Kalau simulasi kita sekitar 10%, dan harapannya, tapi ini memicu persaingan harga yang sehat dan kompetitif, dan juga salah satu komponen yang paling besar aftur. Ini pasar aftur dengan multi provider ini akan mudah-mudahan juga bisa membantu. Oke, nah tadi menarik membahas aftur ya Pak Sandi ya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Budi dari anggota KPPU bahwa ada saran-saran dari KPPU yang selama ini belum dijalankan begitu. Ada 2 tadi ya Pak Budi ya. Pertama, evaluasi komponen pembentuk harga aftur dan pendistribusiannya. Nah mungkin boleh langsung dijawab Pak Sandi. Ya, ini kalau kita lihat ada beberapa masukan ya, tentunya halnya sangat teknis, tapi konsepnya bahwa harus tercipta sebuah penyediaan aftur yang kompetitif, sehingga dengan peningkatan daya saing tentunya harga aftur ini lebih mencerminkan harga yang efisien. Dan kebijakan multi provider inilah yang menurut kami akan menciptakan persaingan yang sehat dan kompetitif. Oke, silakan Pak Budi mau bertanya dengan Pak Sandi, silakan Pak. Iya, sebenarnya Sudah nyala Pak. Ya. Ya, Pak Menteri, terima kasih waktunya, dan ini sebagai info saja Pak Menteri ya, untuk menindaklanjuti saran kami yang kepada Menko Marves. Saat ini KPPU sudah melakukan penyelidikan awal terhadap kebijakan pembentuk harga aftur. Jadi direncanakan kita akan memanggil menteri terkait, itu terkait dengan pembentukan harga aftur. Kemudian untuk distribusi aftur, kita akan memanggil Kepala BPA Migas untuk menjelaskan kenapa asbabun nuzulnya terbentuk peraturan nomor 13 tahun 2008. Kemudian untuk Kementerian SDM,
kita akan meminta keterangan riwayat pembentukan harga aftur melalui Kepmen nomor 19 Kepmen tahun 2019 Kepmen nomor 17. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa jadi nanti bisa memberikan gambaran kenapa harga aftur ini bisa sampai saat ini masih dapat dikatakan paling mahal di level ASEAN. Kemudian selanjutnya untuk beberapa maskapai yang pernah melakukan kartel, ini juga informasi kepada Pak Menteri dan pemirsa semua, KPPU telah melakukan tindak lanjut dan ini sudah diputuskan oleh KPPU dan keberatan tapi dimenangkan oleh KPPU di Mahkamah Agung. Ini sudah kita tindak lanjuti maskapai-maskapai yang melanggar untuk penetapan harga tiket, terutama kartel ya. Dan ada satu maskapai yang sedang kita lakukan penyelidikan awal saat ini. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Budi. Baik, mungkin mau ditanggapi Pak Sandi? Tadi soal adanya maskapai-maskapai yang melanggar penetapan harga aftur begitu? Ya. Harga tiket? Pertama mengapresiasi KPPU dan juga seandainya ada temuan yang bisa ditindaklanjuti dan sudah disampaikan kalau tidak salah ke Kemenko Marves yang sudah kami bahas di rapat koordinasi ini memang menjadi landasan kita untuk mengambil beberapa pendekatan memformulasikan kebijakan. Jadi kami berterima kasih dengan teman-teman KPPU. Kita harapkan juga masukan tersebut bisa mendorong level playing field, lebih mendorong juga pendekatan yang adil kepada seluruh provider dan juga para maskapai ini bisa bersaing dengan sehat, sehingga yang saya khawatirkan ini kan neraca perjalanan ya, travel balance, Mbak Putri. Kita wisatawan mancanegara memang masuk banyak ke Indonesia, ya, targetnya tahun ini 14 juta, tapi wisatawan nasional kita yang ke luar negeri itu sampai Juli sudah 5,3 juta, ini naik 22,15%. Kalau kita tidak sesuaikan segera, ini kita bisa mengalami peningkatan wisatawan nasional yang lebih tinggi lagi, yang saya khawatirnya bisa meningkat melebihi capaian kunjungan Wisman yang sampai dengan bulan Agustus sudah 9 juta. Jadi kita terus harus perhatikan dengan promo destinasi Indonesia, dengan ada beberapa tagline bangga berwisata di Indonesia. Kita harus ciptakan event-event berkualitas, paket bundling dengan Travel Biro, juga dengan Pak Irfan, kerjasamanya, agar wisatawan nasional kita memutuskan untuk berwisata di Indonesia. Artinya tidak terlalu berdampak begitu ya Pak Sandi ya? Dengan tingginya harga tiket pesawat itu seperti apa sih kondisi pariwisata saat ini? Kondisi pariwisata saat ini, kalau kita lihat wisatawan mancanegara ini masih kuat permintaan, dan kalau kita lihat Bali, biasanya ini kan sekarang ada di low season, tapi per hari ini Bali masih mengalami peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Yang sudah kita lihat penurunannya adalah wisatawan Nusantara. Nah, total pergerakan wisatawan Nusantara sampai Juli ini sekitar 600 juta. Ini ada di batas bawah dari target kita 1,2 miliar pergerakan. Nah, ini berarti harus kita picu terus minat masyarakat terhadap destinasi lokal. Dan kita juga selain daripada transportasi tiket pesawat yang harus kita buat lebih terjangkau, juga harus menyediakan infrastruktur agar destinasi-destinasi wisata kita
juga lebih mudah. Ya, Pak Sandi, harapannya dengan turunnya harga tiket pesawat nanti juga kunjungan wisatawan baik dari luar maupun juga dalam negeri ini juga terus meningkat ya Pak Sandi. Nanti kita akan kembali lagi membahas soal ini usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali untuk Anda. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau ke Pak Irfan. Pak Irfan, kalau dari Garuda sudah siap belum akan menurunkan harga tiket pesawat domestiknya? Jadi gini, mari jangan betulkan kepentingan bisnis dengan penumpang gitu ya. Jadi poin saya pada waktu diskusi dengan Satgas itu sangat sederhana. Penurunan harga, mari kita turunkan bersama. Tapi saya mengajak semua pihak untuk lihat secara lebih detail struktur biaya dari harga tiket. Seperti tadi yang saya katakan, ada pajak, ada biaya bandara, ada biaya pendaratan, yang rencananya mau dinaikkan lagi pula saat ini. Kalau yang pas lagi rame-ramenya jam-jam sibuk dinaikkan, kalau jam biasa harga yang sama, dan lain-lain segala macam. Termasuk mungkin apakah struktur biaya di Garuda itu nggak efisien, apakah gaji Irfan ini mesti diturunkan gitu Pak Sandi ya, kegedean gitu misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kita buka aja sama-sama dan kemudian kita putuskan bersama, yang ini nggak boleh dibebankan penumpang. Kan poinnya kan ini nggak boleh dibilang penumpang. Yang kedua, kita kan juga ingin memastikan bahwa isu mengenai harga ini ditanggapi dengan sangat baik oleh kami juga di Garuda. Oleh sebab itu, sebelum kita sudah putus turun 10%, saya sudah sampaikan ke Mas Menteri, kita Garuda ini udah turun loh ke Bali 30% tiketnya. Tapi berangkatnya hari Minggu, pulangnya hari Kamis. Ya jangan pas lagi rame-rame Jumat pada mau ke Bali, semuanya mau ke Bali, mau pengharga 30%. Dalam dunia bisnis kan ini kesempatan baik, seperti nanti juga Ayrton, Mas Geri ya. Jadi kalau mau ke Bali murah, berangkatlah hari Minggu dari Jakarta. Ya kan? Dan kembalilah hari Kamis gitu kan. Karena Jumat, Sabtu, Minggu ini berapa minggu ke depan aja kita sudah penuh. Dan yang kedua, yang terakhir, saya kadang-kadang suka garuk-garuk kepala bahwa isu harga tiket ini naik. Tapi problemnya Garuda yang katanya harga tiketnya paling mahal, kuartal kedua kemarin naik jumlah penumpangnya 35%. Baik, jadi Garuda masih belum siap begitu ya untuk menurunkan harga atau bagaimana? Siap sekali. Kalau harga aftur turun, ya kenapa kita nggak turun ya Mas Menteri. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ke Pak Sandi mungkin boleh dijelaskan lagi komponen ini kan tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Irfan kan nggak mungkin lah menurunkan harga karyawan begitu ya. Mungkin apa saja Pak komponen-komponennya tadi? Apakah afturnya bisa turun, kemudian PPN-nya bisa turun juga, bagaimana Pak Sandi? 3 komponen yang menurut saya yang bisa segera untuk disesuaikan. Waktunya memang tidak bisa instan ya, tapi butuh waktu, tapi paling tidak penyesuaiannya bisa lebih cepat, yaitu 1 masalah pajak, 2 masalah bea, dan ketiga adalah aftur. Nah kalau dari 3 ini dampaknya kita bisa lihat simulasinya menunjukkan bahwa kemungkinan besar bisa diturunkan atau harga bisa termoderasi sekitar 10%. Tapi tentunya kan kita berharap kan Pak Irfan ini bisnis handal ya, dan maskapai favorit kita semua ini Garuda kan dengan tingginya demand, dengan bertambahnya jumlah seats dan bertambahnya juga ketersediaan kursi, dan di liburan Nataru ini mestinya kita berharap ada penyesuaian dari harga itu sendiri, karena kan begitu demand-nya meningkat, supply-nya juga meningkat, kita harapkan harganya jauh lebih terjangkau untuk masyarakat. Baik. Bukan hanya pariwisata ya, tapi juga ingin pulang ke kampung halaman dan lain sebagainya. Baik, tadi Pak Sandi juga mengatakan kebijakannya di sebelum Oktober, tapi implementasinya diusahakan sebelum akhir tahun. Nah, kalau dari Mas Giri sendiri, ini kemungkinan sebelum akhir tahun turun, tapi kita tahu akhir tahun selalu high season, harga tiket di mana-mana mahal. Nggak cuma harga tiket mahal, harga hotel juga mahal. Oke. Kalau misalnya kita diharuskan... Mungkinkah turun di sebelum akhir tahun? Ya bisa. Tapi cuma berapa minggu, habis itu liburan Nataru udah pasti naik lagi. Kalau misalnya memang tadi Pak Sandi menghimbau agar kita turunkan harga tiket di high season. Oke, mohon Pak turunin harga hotel juga Pak di high season. Ya, dalam arti demand lagi tinggi,
emang ini waktunya buat mengambil untung. Makin banyak untungnya bagi hotel atau bagi airline, itu bisa menurunkan harga di off season, di mana itu yang dibutuhkan buat memicu yang namanya induced demand yang bisa mengalirkan pergerakan yang sustainable, yang bukan yang non fluktuatif per season gitu. Jadi kalau memang itu ini nggak cuma di maskapai. Ya, semua bisnis yang ibaratnya inventory-nya bisa dibilang hampir fixed. Begitu demand naik pasti harganya naik. Begitu turun, dia akan turun. Tapi kembali lagi kalau biaya tinggi, dia juga punya batasan untuk turun. Disitulah, ini bukan berarti saya tidak menghargai upaya untuk menurunkan biaya. Itu kita butuhkan, benar-benar butuhkan. Agar pada saat off season, harga bisa lebih murah. Untung yang diambil dari harga TBA di peak season bisa mensubsidi lebih lanjut harga tiket di off season. Oke, artinya ya kalau bisa ini harganya fix lah ya, turunnya fix, jadi nggak cuma seminggu 2 minggu ya Mas Giri ya? Agak susah dari karakter Masih bisnis. nggak yakin ya? Kayaknya Mas Giri nggak yakin ya? Dari karakter bisnisnya emang nggak mungkin, karena ini kita ibarat kayak toko roti. Oke. Kita nggak mungkin mengharapkan Baik. harga setengah jam terakhir toko roti buka dari pagi hari, kan nggak mungkin. Kita tanyakan Bang Sandi, Pak Sandi gimana ini kalau misalnya kemudian tidak hanya harga tiket pesawat, harga hotel juga bisakah diturunkan, dan tadi dugaannya ini mungkin hanya seminggu 2 minggu kemudian naik lagi harga tiket pesawat. Ya, kalau kita lihat harga keseluruhan untuk berwisata itu kan 70%, 60-70% itu ada di harga tiket pesawat ya. Tapi kalau pergerakan wisata Nusantara ini kan menggunakan jalur udara ini hanya 10%. 80% itu menggunakan jalur darat dan sisanya menggunakan jalur laut. Nah, kalau kita lihat ini memang banyak anomali ya. Harga hotel yang biasanya fluktuatif di low season, ini tingkat okupansinya jadi juga sekarang sangat tinggi. Sehingga betul Pak Gary, harganya juga ada di level yang kalau dibandingkan dengan angka sebelum pandemi ini tinggi. Nah, oleh karena itu kita lagi melihat bagaimana bauran kebijakan sehingga permintaan ini tetap berkelanjutan, sustainable, tapi juga layanan produk wisata kita juga lebih variatif gitu. Jadi kita tawarkan homestay, kita tawarkan juga beberapa seperti di Mandalika ini ya, di belakang saya ini kan sebentar lagi ada MotoGP. Di sekitar lingkar 1 dari sirkuit ini kita tawarkan juga melalui desa-desa wisata yang mampu untuk memberikan penawaran biaya akomodasi yang lebih terjangkau. Baik. Terima kasih banyak Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian juga ada Pak Irfan Setiaputra, Dirut Garuda Indonesia. Ada Mas Gary Sujatman, pengamat penerbangan. Ada Pak Budi Joyo Santoso, anggota KPPU. Dan juga Mas Iwan Hidayat, influencer. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Kita tunggu kapan kemudian harga tiket bisa turun begitu ya. Saya Putri Windasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa.